Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Disusun oleh saya sendiri, Adi Muhammad Iqbal, mahasiswa dari Leprindo, kelas 1E dengan nomor induk mahasiswa 25096. Mata kuliah Farma Dasar Mata dengan dosen Dr. Apoteker Yelvi Anwar, Sarjana Sains, Master of Pharmacy. Pendahuluan, mata merupakan suatu organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai terapi untuk mata, kortikosteroid hingga saat ini masih digunakan sebagai pengatur reaksi inflamasi dari penyakit-penyakit pada segmen anterior dan posterior mata. Kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan parut. Efek antiinflamasi yang dimiliki steroid bersifat tidak spesifik, sehingga dapat digunakan pada peradangan akibat alergi, trauma, maupun infeksi. Meskipun kortikosteroid dapat memberikan efek klinis yang signifikan, namun penggunaan dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping. Pada makalah ini akan dibahas mengenai farmakologi dasar hingga farmakologi klinis dari kortikosteroid yang digunakan pada mata. Materi ini dirasa penting agar penggunaan kortikosteroid dapat diberikan secara tepat, sehingga pengobatan menjadi optimal dan efek samping yang dapat terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Farmakokinetik obat tetes mata. Yang pertama, absorpsi dipengaruhi durasi kontak obat dengan mata. Kedua, penetrasi melalui kornea dan konjungtiva. Ketiga, distribusi menuju humor aqueous, iris, retina, dan vitreous. Yang terakhir, obat mata diformulasikan dijadikan sediaan, yaitu obat topikal, injeksi subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Berikutnya ada mekanisme absorpsi. Larutan yaitu mudah digunakan namun kontak singkat. Ada suspensi yaitu bioavailabilitas lebih tinggi, dan salep yaitu kontak lebih lama dengan permukaan mata. Di bawah ini ada gambaran tentang rute absorpsi obat mata topikal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan obat melakukan penetrasi ke dalam mata. Yang pertama, konsentrasi obat itu dalam air mata. Kedua, integritas lapisan epitel. Ketiga, kecepatan mata berkedip. Keempat, dilusi oleh air mata. Kelima, drainase ductus nasolakrimal. Keenam, kemampuan substansi obat berikatan dengan protein dan jaringan. Dan yang terakhir, absorpsi melalui konjungtiva. Konjungtiva dapat mengabsorpsi obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif lebih permeabel terhadap obat-obatan hidrofilik. Sklera memiliki pori-pori akibat adanya jalur saraf dan pembuluh darah
yang melewatinya sehingga hanya memberi tahanan yang ringan terhadap penetrasi obat. Obat-obatan diabsorpsi melalui konjungtiva dan sklera akan melalui bilik mata depan dan akan didistribusikan menuju traktus uvea dan vitreous. Rute ini penting untuk obat yang tingkat permeabilitas terhadap kornea rendah. Dan di sini ada tampilan mengenai potongan melintang kornea. Di bagian atas ada air mata, berikutnya lapisan bawahnya epitel atau lapisan Bowman, dan di bawahnya lagi yang paling tebal itu terdapat stroma dan ada fibroblast. Berikutnya lapisan di bawahnya ada membran descemen endotel, dan yang terakhir paling bawah itu ada cilia. Selanjutnya di sini ada tahapan distribusi, yaitu obat topikal memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea atau konjungtiva. Tahapan metabolisme, badan siliar merupakan sumber utama enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata, yang akan bertanggung jawab pada dua fase utama, reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dalam mata. Berikutnya ada ekskresi, yaitu drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula, merupakan rute utama untuk ekskresi obat tetes mata. Distribusi dan eliminasi obat secara umum dapat dibagi melalui dua rute, yaitu yang pertama rute retina dan kedua rute aqueous humor. Selanjutnya, skema farmakokinetik obat mata. Obat diabsorpsi ke dalam mata melalui absorpsi kornea. Yang pertama, dan sebagian melalui konjungtiva. Lalu obat masuk mata melalui sawar darah dengan humor menuju bilik mata depan. Berikutnya obat dieliminasi dari bilik mata depan melalui anyaman trabekula dan kanal Schlemm. Berikutnya eliminasi dari bilik mata depan akan menuju siklus iskemik melalui sawar humor dengan darah. Yang berikutnya obat dari aliran darah menuju bagian posterior mata melalui sawar retina dengan darah. Juga dapat dengan melalui rute intravitreal dan eliminasinya di vitreous melalui rute posterior dapat melalui sawar retina dengan darah. Dan yang terakhir atau melalui rute anterior menuju bilik mata posterior. Di sini terdapat gambar skema farmakokinetik obat pada mata, yaitu rute dan distribusinya. Terdapat keterangannya juga di bagian bawah. Selanjutnya, bioavailabilitas, yaitu didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita dan menunjukkan kecepatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat dan menjadi aktif di tempat substansi itu bekerja. Selain farmakokinetik tadi, berikutnya ada farmakodinamika obat tetes mata, yaitu mencakup proses yang terjadi di dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor jaringan berikatan, ditambah mengubah fungsi molekul makro, biasanya reseptor neurotransmitter, reseptor hormon atau enzim. Ikatan antara obat dan reseptornya yang mampu menstimulus fungsi reseptornya disebut agonis. Jika menstimulus fungsi yang berlawanan disebut antagonis. Berikutnya mekanisme kerja steroid topikal. Inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal, injek lokal, implantasi atau sistemik. Kortikosteroid diberikan secara yang pertama topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur operasi mata.
Yang kedua, injeksi lokal untuk kasus inflamasi kasus berat, sistemik untuk kasus penyakit imun. Untuk klasifikasi steroid topikal, berdasarkan penelitian yang mengukur kemampuan penetrasi prednisolon asetat 1% ke dalam aqueous humor, konsentrasi rata-rata mencapai 669,9 mikrogram per mililiter. Diperoleh dalam waktu 2 jam setelah penetesan dan dalam waktu 24 jam masih terdeteksi kadarnya 28,8 mikrogram per mililiter. Prednisolon fosfat 0,5% lebih rendah konsentrasinya dari yang asetat, yakni 25,6 mikrogram per mililiter dan tidak terdeteksi dalam waktu 10 jam. Dexamethasone dapat terdeteksi di aqueous humor sekitar 30 menit setelah pemberian topikal, yaitu waktu yang diperlukan konsentrasinya adalah 90 sampai 120 menit dan setelah itu kadarnya berkurang namun tetap terdeteksi sampai 12 jam. Konsentrasi rata-rata dexamethasone fosfat 0,1% di aqueous humor 30,5 mikrogram per mililiter. Selanjutnya ada efek samping pada penggunaan steroid. Yang pertama, katarak subkapsular posterior. Berikutnya ada hipertensi okular atau glaukoma. Berikutnya ada infeksi sekunder. Dan yang terakhir, memperlambat penyembuhan epitel kornea. Berikutnya mengenai kontraindikasi. Yang pertama, hati-hati pemberian pada pasien glaukoma. Dan berikutnya perlu pengawasan pada pasien diabetes mellitus dan hipertensi, gagal ginjal kronik, dan gagal jantung kongestif. Dan terakhir, hindari penggunaan tanpa indikasi yang jelas. Kesimpulannya adalah steroid topikal efektif mengontrol inflamasi mata. Pemilihan jenis steroid harus tepat. Dan yang terakhir, monitoring efek samping sangatlah penting. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya untuk Ibu Yelvi Anwar dan rekan-rekan mahasiswa Leprindo dan juga mungkin viewers lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.